Malam Pak Jeffrey, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing-sharing. Ini sedikit tentang historik saya. Mulai tahun 2013, kurator dari 2014, dan the best dari GPI tahun 2015. Nah, ini untuk foto landscape. Saya mulai ada beberapa tips, antara lain kenali waktu untuk shoot, untuk foto, di mana blue hour-nya itu berbeda-beda tiap negara, terutama di Eropa. Dan juga yang kedua, kenali jarak-jarak bangunannya sehingga lensanya nggak salah bawa. Saya scroll ke bawah ya Pak. Nah ini saya bawanya 16:35 dengan cropnya yang sangat cukup besar, croppingnya ini kecil jadinya, sehingga kalau di blow up ini nggak terlalu jelas, nggak terlalu tajam sih. Jadi sebelum kita hunting itu mestinya kita lihat jarak dari peta, memperkirakan apakah kita bawanya medium lens atau tele. Jangan terjebak di sini sih, mesti cari-cari dulu. Ini juga masih di tempat yang sama. Juga perhatikan untuk faktor cuaca, angin. Kalau anginnya kencang, tripod ini kita kadang-kadang shaking. Dan ini sendiri udah pas blue hour, dimana filter yang dipakai ini macam-macam sih. Saya mulai dari beberapa tips untuk night shot. Yang pertama, jika kita untuk foto night shot, kita harus perhatikan untuk blue hour dari waktu setempat, karena di beberapa negara di Eropa itu kadang-kadang sampai jam 9 baru bisa biru langitnya. Jadi saya sedikit sharing, saya pikir dulu sama seperti di Jakarta, sekitar jam 7, saya jam 5 sudah standby di lokasi dalam suhu -10. Akhirnya saya harus berdiri 3 jam lebih untuk mendapatkan blue hour, sampai pada saat mencet shutter itu tangan udah kebal semua. Jadi yang diperhatikan itu kenali blue hour setempat. Yang kedua, pilih lensa jangan sampai salah. Jadi sebelum pergi kita lihat kira-kira di peta itu jarak berapa, apakah kita bawanya wide atau medium tele atau long tele. Nah ini saya bawanya 16:35, dimana cropnya sangat-sangat tinggi, faktor croppingnya. Sayang sekali sebenarnya ini kalau dibesarkan jadi nggak crispy, sharpnya tidak terlalu crispy. Harusnya ini bawa 70-200 ya. Nah ini juga dari atas yang sebelumnya dan ini juga pemakaian filter berbeda-beda. Ini pada saat blue hour dapatnya kira-kira sekitar jam 9 ini di Budapest. Nah yang berikut ini city show, dari atas cityscape-nya juga sama, ini sekitar jam 9. Nah ini di Praha ya, ini sekitar jam 8 malam ini. Ini masih belum gelap. Ini blue hour-nya sekitar jam 9 lewat. Nah, kemudian ini saya hendak sharing sedikit untuk penggunaan filter untuk sebelum night shot ini. Jadi di kiri atas itu tidak tanpa filter. Di kanan atas sudah lebih sore dengan soft GND. Kemudian yang kiri bawah sudah lebih sore lagi
lebih malam maksudnya, saya pakai hard GND. Kemudian kanan bawah itu dengan medium GND. Kenapa kita harus mengenali filter satu persatu? Karena karakteristiknya beda-beda dari masing-masing filter. Nah, ini sendiri dengan natural night filter. Yang berikut ini dengan medium, dan nanti di bawah saya jelaskan perbedaan filter masing-masing ya. Ini juga dengan natural night filter. Kalau ini di Makassar dengan GND saja sih. Ini di Bali, ini juga di Bali. Nah, ini kita masih tahu karakter dari masing-masing filter. Yang sebelah kiri ini soft GND. Soft GND ini akan ideal kalau objeknya ini nggak rata batasnya, nggak ada garis tegas. Nah, yang sebelah kanan ini, sebelah kanan itu kita jelas ada horizon. Jadi kalau kita pakai hard GND ini tepat sekali untuk. Nah, yang berikut reverse GND. Reverse GND jika exposure tertinggi itu ada di garis horizon. Ini paling tepat untuk memakai reverse GND, di mana area paling gelap itu sekitar perbatasan horizon dan di atas langitnya tidak terlalu tebal menutupi. Nah, yang di sebelah kanan ini medium GND. Medium GND jika batas areanya banyak bangunan yang menonjol. Kalau kita kasih reverse atau hard itu tidak tepat karena bangunannya nanti jadi gelap. Nah, yang kita lihat di sini yang sebelah kiri dengan hard GND, area bukit-bukit dan pepohonan itu menjadi underexposure. Yang sebelah kanan dengan medium GND itu kita bisa dapat terbaik kalau untuk kasus ini. Kita lihat struktur dari medium GND-nya sendiri. 55 mili dari atas itu adalah area gelap dan 30 mili di bawahnya itu adalah area transisi. Beda sekali dengan yang hard GND, di mana dia ada garis tegas. Kalau kita paksain hard GND itu dia akan belang gambarnya. Di sini terlihat jelas sekali. Yang di atas kita pakai soft GND, area bangunannya terlihat lebih gelap. Kemudian yang tengah ini dengan hard GND, kita lihat juga ini bangunannya terlihat agak tertutup, agak gelap. Nah, yang bawah dengan medium GND kita dapat semua itu, jadinya bangunannya terang, langitnya juga kita dapat bagus, tekstur juga yang bagian bawahnya kita untuk long exposure itu dapat untuk air-airnya. Ini saya gunakan GND medium untuk supaya area bangunan ini tidak gelap, dan karena ini juga awannya cepat sekali bergerak, anginnya kencang banget. Saya pakai ini 30 detik, anginnya juga movementnya udah tinggi. Saya redam untuk cahaya keseluruhan, saya pakai ND64 dan CPL. CPL ini untuk membuat biru area di sini, area langit-langitnya. Untuk GND-nya sendiri saya ambil GND medium karena peralihan area ini nggak rata. Ini sudah mulai gelap. Saya hanya memakai GND medium. ND-nya sudah saya lepas karena lampunya sudah mulai nyala. Area langit exposure-nya masih cukup kuat, waktu itu dia masih agak sedikit abu-abu. Jadi saya ambil hanya untuk meredam area atas dengan GND medium. Ini udah
gelap, blue hour, ini cukup menggunakan natural night filter 1. Tidak ada ND lagi dan tidak ada GND. Pantulannya juga cukup kuat karena exposure iluminasi dari bangunan ini cukup tinggi ya. Nah, ini sendiri saya memakai ND8 karena jika saya tidak pakai ND, lampu-lampu ini ada sebagian dia akan mengakibatkan OE, daerah mahkota dari jembatan ini. Dan juga untuk meredam atas tanpa membuat area bangunan ini terlalu gelap, saya tetap mengambil medium GND. Jadi area sini nih tertolong dari medium GND nya, nggak gelap. Ini juga saya terjebak cukup lama, saya jalan cukup jauh, manjat ke atas gunung, tinggi sekali posisinya ini, dan saya duduk di area ini kira-kira 4 jam kedinginan. Jadi benar-benar dikenalin itu blue hour-nya jam berapa. Ini juga agak parah. Saya bawanya 16.35. Jauh sekali ini lokasinya. Ini di cropnya sangat banyak dan juga harus diperhatikan tripodnya yang harusnya cukup berat karena cuacanya ini nyaris 0, anginnya kencang banget. Kalau kita bawa tripod yang enteng, shaking kadang-kadang. Ini saya pakainya ND8, langitnya juga nggak terlalu menguntungkan, abu-abu. Di sini saya pakai GND soft karena ini perbatasannya relatif rata. Saya tidak ambil medium di sini. Ini dia sudah nyala lampunya. Ini saya hanya ambil natural night. Kalau saya ambil GND lagi susah sekali karena ujungnya ini jauh sekali kastil Prahanya ini. Nanti malah jadi jelek fokusnya. Jadi hanya satu yang diambil. Penerangannya juga nggak terlalu menguntungkan ini. Diingat-ingat, jadi kalau areanya jauh harusnya bawa medium tele atau tele 70-200. Dari penjelasan fisik tadi mungkin udah ada gambaran ya untuk perbedaan filter-filter ini. Ini saya ambil soft GND karena lampu juga belum nyala di sini. Jadi peralihannya masih lembut. Nah, yang di bawah dengan medium GND lampu sudah nyala, jadi saya mau tonjolkan tower bridge-nya, hanya redam di bagian atasnya saja. Kalau untuk yang kiri dengan hard GND ini sangat tidak menguntungkan. Tower bridge-nya ini gelap semua. Terlihat sekali ya perbedaan untuk filter-filternya itu. Hanya pakai natural night filter, ini udah nyala semua dan langitnya flat. Polusi cahayanya banyak sekali. Di sini cukup terang dari jembatannya dan dari sekeliling area tower bridge ini cukup terang. Ini saya juga cuma pakai natural night filter, dimana sudah hitam, sudah tidak lagi blue hour di sini. Kalau tidak dikasihin night filter, jadinya dia merah. Natural night filter itu untuk sebenarnya meredam polusi cahaya dari macam-macam lampu yang warnanya lain-lain, ada yang putih, ada yang kuning. Ini cukup meredam. Ini kondisinya memang saat itu memang bagus sekali sih. Hanya memakai GND 0,9 tanpa ND, CPL dan GND saja ini. Kondisinya pada saat itu habis hujan, awan, matahari, cahayanya ini semua memang kebetulan bagus.
Jadi kalau kita lihat satu area sudah bagus, jangan terlalu dipaksain pakai filter berlapis-lapis. Nanti jadinya malah kacau. Nah, ini sudah lewat dari saat sunrise, sudah mulai terang. Saya pakai CPL untuk membuat langitnya ini dapat biru dan juga airnya lebih jernih. Saya pakai ND8 karena ini baru saja terang, tidak perlu redam matahari terlalu banyak, hanya area atasnya saja saya redam dengan GND. Ini area ini kabut semua masih kelihatan, masih sangat bagus, dan juga ini cukup 30 detik untuk mendapatkan air tenang. Ini cukup ada tantangan, area batunya gelap, bingung terus terang, sedangkan kita harus redam area horizon. Saya ambil reverse GND. ND8 ini untuk meredam keseluruhan dan juga nggak bisa terlalu lama karena saya ngejar movement dari air. Ini sekitar 1-2 detik. Dan juga CPL saya tetap pakai agak untuk mendapatkan langit birunya ini nggak terlalu keluar pada saat itu, dibantu oleh CPL dan GND 0,9. Saya mau kasih lihat ya yang tadi filter-filternya ini sendiri. Tadi mungkin nggak terlalu jelas. Ini barang aslinya ini. Ini yang kita bilang ini hard GND, dimana peralihannya keras untuk area horizon yang ini nih. Kalau untuk reverse GND kita lihat ini untuk langit terang dan ini area yang horizon dengan exposure maksimal. Nah, ini sendiri soft GND yang ini nih, dia jadi agak panjang gradasinya, gradasi sampai bawah. Sedangkan untuk medium GND ini area gelap untuk menurunkan overexposure dari langit, dan ini sendiri dia terang, transisi. Jadi ini yang membuat bangunan-bangunan atau pepohonan itu jatuhnya akan lebih baik. Dan ini area normal. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanya? Untuk pemakaian filternya seperti itu kira-kira. Gimana dari Pak Jeffrey sendiri? Kira-kira ada yang mau ditanya? Halo teman-teman semua, kira-kira ada pertanyaan lewat halo Tante Agus Rianto, kira-kira dari yang sebelumnya saya ulang lagi ya, itu untuk filternya sendiri, kenalin fisik filternya ini. Untuk gampangnya, hard GND ini jika kita ketemu horizon laut atau apa yang jelas, kita ambil hard GND. Nah, reverse GND yang ini jika langitnya nggak mau terlalu gelap, dan ini untuk meredam matahari terutama pada saat sunset, tergelapnya di area horizon. Ini biasanya kalau kita ambil di sunset di area laut. Ini yang umum digunakan untuk soft GND sih, ini rata-rata orang umum gunakan ini ya, yang termudah. Nah, untuk yang banyak objek, bangunan atau lain-lainnya, ini yang tadi saya bilang terbaik itu adalah memakai medium GND. Area 30 mili di sini
yang membuat gedung atau pohon atau gunung jadi tidak terlalu gelap. Gelap hanya di bagian langit untuk diredam. Yang ini untuk area yang naik turun, bangunan, rumah. Kalau ada bangunan, rumah, gunung-gunung, kita ambil hard seperti yang di atas ini. Belang-belang nanti bangunannya bisa separuh gelap, separuh terang. Kalau di sini kan dia jelas ada transisi. Kalau masih agak bingung, paling mudah itu adalah mengambil soft ending. Kalau masih bingung antara medium dan hard dan yang lain, yang termudah ini adalah soft ending. Tapi nanti editingnya juga lumayan di sini. Jika ada gedung-gedung yang gelap, gedung pohon atau gunung yang menjadi gelap di area tengah sini. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman yang udah ikut, dan terima kasih untuk kesempatannya dari Pak Jeffrey. Selamat malam, saya pamit dulu.